warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Yang terhormat kepada rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pada kesempatan ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada rekan guru yang telah bersedia berkenan hadir dalam ruangan ini dan meluangkan waktunya dalam ruangan ini untuk ikut serta dalam tuntutan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam modul 1.4 Rita Irawati SPD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 28 Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai materi pada siang ini, terlebih dahulu ibu-ibu kita membaca doa dulu, ya. Ayo ibu-ibu angkat tangan. Kita membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Kemudian Bapak Ibu, sebelum memaparkan materi, pada siang ini dari tadi kita sudah capek mengajar Bapak Ibu ya. Mari sekarang kita melakukan ice breaking sebentar biar semangat, biar fresh ya. Karena pukul sudah menunjukkan pukul 1. Ayo semua Bapak-bapak Ibu dimohon berdiri. Ayo. Ikutin apa saya Ibu ya. Ayo. 1, 2, 3. Ciap, ciap. Ciap, ciap. Kepak sayap. Kepak sayap. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Add on, add on. Add on, add on. Duduk rapi. Duduk rapi. Iya. Terima kasih kepada Ibu ya. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya memaparkan materi Ibu-ibu, kira-kira ketika saya bilang budaya positif, apa yang terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa Bu Etri? Perilaku yang positif memberikan efek yang positif juga. Iya, terima kasih kepada Bu Etri. Tepuk tangan kepada Bu Etri. Ada lagi kepada Bu Epi, dipersilakan. Budaya positif adalah perilaku yang mencerminkan ke arah yang baik. Iya, ada lagi coba Ibu Rusni. Iya, terima kasih Ibu-ibu, Ibu Etri, Ibu Epi dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berpartisipasi dan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, Ibu-ibu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kira-kira bagi ibu-ibu, apakah penting menerapkan budaya positif? Iya. Mengapa
ya, wajib menerapkan budaya positif agar anak-anak kita bisa bertanggung jawab, kemudian bisa berperilaku budi pekerti serta berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu. Nah, budaya positif, arti dari budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi karakter dari sebuah komunitas. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan apa saja yang termasuk Ibu-ibu nilai-nilai kebajikan? Apa saja? Beriman dan bertakwa. Iya, beriman dan bertakwa. Ada lagi Ibu-ibu? Iya, berakhlak mulia. Ya, jadi kita semua guru yang baik itu harus mampu menerapkan budaya positif di sekolahnya dan mengimplementasikan kepada semua warga sekolah yang ada di sekolah. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Nah, dalam mewujudkan budaya positif itu ada 5 konsep. Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini. Nah, inilah konsep-konsep yang ada dalam budaya positif yang akan kita pelajari ke depannya. Nah, inilah Ibu-ibu ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Ada motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Berarti pembelajaran dengan paradigma baru dirancang seorang guru itu harus bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu seorang guru itu di dalam pembelajaran di kelas harus bisa menerapkan, menyesuaikan, mengajar dengan kebutuhan yang diperoleh dari siswa tersebut, ya, kebutuhan yang harus kita terapkan ke siswa tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah yang sekarang, ya, kita harus merubah diri, merubah mindset kita ke depannya. Seorang guru itu harus mampu mengajar sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol kita, ya. Udah ya, Ibu-ibu ya. Yang pertama, ilusi mengontrol murid, dan kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi mengontrol murid, ya. Kita harus mampu mengontrol murid. Murid itu kan ada yang tidak bisa dikontrol, ya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nampak Ibu-ibu? Terlalu kecil
kita mengajar nanti akan menemukan siswa yang seperti itu. Nah, kita sebagai guru, ya, nah ibu-ibu, tadi kita sudah membahas ya tentang realita atau kebutuhan kita sama ya, stimulus respon. Di teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda ya. Kadang-kadang melakukan sesuatu itu memang kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang kita melakukan sesuatu ingin dipuji, ingin mendapat kasih sayang. Mungkin sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita pada anak murid kita ya. Nanti ke depan akan kita pelajari lebih mendetail lagi Ibu ya. Nah, sekarang semua orang melihat hal yang berbeda. Itu stimulus respon ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kita tidak bisa ya mengubah orang lain untuk mengikuti kita. Untuk mengikuti yang paham dengan kita, sepahaman dengan kita ya. Selanjutnya, perilaku burung dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ya, setiap perilaku yang dilakukan oleh anak didik kita, walaupun perilaku itu perilaku positif, tapi memiliki tujuan pada dirinya. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang, ya. Nah, inilah yang pertama kita pelajari, kita bahas disiplin positif, ya. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan yaitu yang tadi yang disebut bisa menghormati, saling hormat menghormati, kemudian apalagi mandiri, semangat. Nah, itu termasuk nilai kebajikan ibu-ibu ya. Nah, disiplin positif juga lebih ke arah mendisiplinkan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini anak-anak menerapkan disiplin positif ibu-ibu ya di sekolah kita. Itu kadang-kadang kan melakukan sesuatu itu biar mendapat pujian. Oh, saya hari ini tidak mau datang terlambat, biar dilihat sama Buita. Hari ini Buita pikir saya mau cepat-cepat hari ini. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, tapi timbul keyakinan diri untuk melakukan dia disiplin. Oh, hari ini saya datang terlambat, saya ingin dilihat oleh ibu kepala sekolah misalnya. Nah, ya. Tapi bukan seperti itu, tapi dengan kesadaran diri kita melakukan budaya positif ini, ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh
tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Di ke depan akan kita bahas bertahan hidup. Nah, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan yang berhubungan dengan fisik kita, ya. Kalau kita tidak ada rumah, apakah bisa hidup? Tidak, ya. Kemudian tidak ada makanan, bisa hidup? Ya. Inilah yang dimaksud bertahan hidup. Semua manusia membutuhkan kebutuhan ini, Ibu-ibu. Ya. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan psikologis, kebutuhan ingin disayang. Nah, kita juga seperti itu. Begitu juga anak-anak kita. Ketika dia melakukan sesuatu, baik itu di kelas, ya, dengan kita, pasti memiliki tujuannya. Kadang-kadang ada yang di anak-anak yang sengaja dilakukan untuk mendapat kasih sayang dari kita, ya, seperti itu. Kemudian penguasaan. Yang dimaksud kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi. Dan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang-kadang setiap manusia itu melakukan, ada yang ingin dia asal-asal, iseng-iseng aja untuk melakukan sesuatu itu, ya kan? Kalau iseng-iseng aja untuk melakukan sesuatu itu termasuk kebutuhan apa, Ibu? Kalau dia melakukan untuk rasa senang, untuk iseng-iseng, kebutuhan apa berarti yang dibutuhkan oleh manusia itu? Ya, kesenangan. Nah, yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ibu-ibu, ini ada kasus, ya. Sekarang mari nanti kita pecahkan bersama. Ibu Rita, wali kelas 5 SD Negeri 28 Banda Aceh, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 5 telah datang pada saya dan mengeluhkan yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu bapak menghadapi situasi seperti Ibu Rita, apa yang akan ibu bapak lakukan? Menurut ibu bapak, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Nah, dalam kasus di atas, apabila jawaban ketika ditanya oleh Ibu Rita adalah karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh adalah kebutuhan apa, Ibu? Nah, ayo ibu-ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, betul ibu-ibu, ya. Karena di sini, ya kan, dia merebut makanannya, ya, merebut makanan kawannya karena orang tuanya tidak diantar makanannya dan dia merasa lapar. Makanya dia merebut makanan kawannya. Nah, sekarang kalau kasus dia
dia rebut untuk iseng-iseng aja, berarti dalam kasus ini al itu memenuhi kebutuhan apa? Ibu-ibu? Kesenangan. Kesenangan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ada 3 dorongan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tadi, ibu-ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ibu-ibu, di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang perlu kita terapkan kita sebagai guru, ibu-ibu, yang perlu kita contoh di antara ketiga motivasi perilaku manusia ini? Iya, yang mana Bepi? Yang ketiga. Iya, coba dibaca Bepi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi perilaku yang perlu, ya, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita camkan dalam jiwa kita sebagai pendidik dan dalam diri murid kita, ya. Kadang-kadang contoh untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa kira-kira ibu contohnya dari perilaku anak-anak kita, murid-murid kita yang sering dilakukan sekarang? Ada yang ingin memberikan contoh? Bu Oja ada? Dia melakukan sesuatu itu untuk tujuan supaya menghindari hukuman dari kita. Ada? Ada? Menyontek. Bagaimana kalau dia menyontek, Siti? Ya, apakah ibu-ibu yang lain termasuk ke dalam motivasi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Termasuk? Iya, oke ibu-ibu. Nah, kalau contoh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, coba Bu Ekri. Hadir tepat waktu, setiap datang ke sekolah, cepat datang ke sekolah. Iya, hadir tepat waktu setiap Hari. Coba diulangi Bu Ekri. Jadi untuk contoh yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak itu akan hadir tepat waktu atau hadir lebih cepat. Jadi di kelas, setiap kelas kan ada absen kejujuran yang memberikan hak kepada anak untuk mengabsen sesuai jam kedatangan. Jadi ketika guru melihat dia selalu datang cepat, dia akan mengharapkan suatu pujian dari gurunya. Seperti itu, Bu Ita. Iya. Terima kasih Bu Ekri. Tepuk tangan dulu buat Bu Ekri. Biar semangat ya. Ini jam-jam menjelang siang ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk kita ibu-ibu ya. Nah, sementara yang ketiga, itu baik kita sebagai guru, baik kita sebagai guru dan murid kita, ya, datang ke sekolah itu tepat waktu. Bukan hari ini datang karena ingin dilihat oleh ibu kepala sekolah, kita harus cepat datang hari ini. Bukan seperti itu. Tapi dari keyakinan diri dari kita untuk hadir ke sekolah itu berasal dari hati kita. Begitu juga anak-anak didik kita, ya. Nah, selanjutnya, pada saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah, ya, motivasi perilaku apa yang ada pada murid, ya.
memiliki perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi yang ada pada diri anak masih termasuk motivasi eksternal, bukan motivasi internal, bukan dalam diri kita, bukan dalam diri si anak. Nah, jadi apa yang kita lakukan ibu-ibu? Ya, sehingga kita sebagai guru berupaya untuk dapat menemukan motivasi internal dari dalam diri siswa agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah ibu-ibu tugas kita, ya, tugas kita dalam memilah dan melihat ketiga motivasi perilaku manusia ini, ya. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5, ya. Yang pertama, penghukum. Nah, ibu-ibu, arti dari penghukum, ibu-ibu, melakukan, kita seorang guru itu melakukan sesuatu dengan berbentuk verbal. Nah, dengan berbentuk kekerasan. Contoh ibu-ibu. Nah, Bunga, kenapa terlambat hari ini? Kan dah ibu bilang, kamu jangan terlambat lagi hari ini. Nah, itu contoh penghukum. Dan yang kedua, ada penghukum yang kedua, kita seorang guru dengan menunjuk-nunjuk si anak tersebut. Contoh kasusnya, misalnya di kelas 5 yang sering terlambat ke sekolah itu Bunga, ya. Di saat dia datang, Ibu Rita hadang dia di depan pagar. Nah, kenapa Bunga terlambat hari ini? Nah, seperti itu kita tanya. Nah, kemudian Ibu itu melihat dia tidak memakai sepatu pada hari itu. Tidak memakai sepatu, dia memakai sandal, ya. Kemudian Bu Ita marah, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Ya, kenapa kamu tidak mematuhi aturan sekolah? Nah, kamu tidak boleh masuk ke kelas. Kamu harus berdiri sebelah kaki di halaman sekolah. Nah, itulah ibu-ibu contoh kita guru sebagai penghukum. Dan kita berdoa mulai hari ini, ya, untuk kedepannya seluruh guru tidak lagi melakukan seperti itu dan tidak ada guru yang melakukan hal seperti itu. Nah, itu contoh kasusnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, ya. Bagaimana kira-kira ini, ibu-ibu, kalau pembuat merasa bersalah? Kira-kira bagaimana kalau pembuat merasa bersalah? Anak-anak merasa bersalah. Melakukan piket dan Tidak melakukan piket. saya dia piket hari ini. Kawannya ada 3, dia tidak melakukan kegiatan piket, ada masuk untuk membuat merasa bersalah. Iya. Kalau di kelas. Tapi usaha kita sebagai pembuat merasa bersalah, maksudnya usaha dari seorang guru itu, anak itu merasa bersalah dia. Misalnya ini kita bisa anak kan kelas, Iya. di dalam kelas sedang mengajar. Iya. Kita lagi menjelaskan pelajaran. Tiba-tiba anak tersebut itu dan mau masuk. Iya. Kemudian dia masuk dalam kelas. Dia bilang sama anak itu, kan gara-gara kamu telat datang, ibu atau lagi apa yang sedang. Iya, Bobi, seperti itu, ya. Bisa seperti itu contohnya. Kadang-kadang kan setelah kita di kelas, setelah menyuruh kadang anak, kadang-kadang kita bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Seperti itu, ya. Itu jadi anak-anak merasa bersalah. Nah, kalau udah merasa bersalah, apa hasilnya, ibu-ibu? Hasilnya ke kita, dia menganggap kita sebagai guru yang bagaimana? Ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, pemantau, dan yang keempat sebagai teman. Kita sebagai teman, ya. Kita guru sebagai teman bagi anak-anak didik kita.
Kira-kira apa contohnya? Kalimat ini. Kira-kira apa kira-kira Bu Rusmi? Iya, mendengar keluh kesah anak-anak. Ibu yang lain, Ibu Maulidar, Ibu Asmiati, kira-kira bagaimana? Ayo, kita yang maksudnya anak didik kita menganggap diri kita ini sebagai teman, mengayomi anak-anak. Iya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya dalam kasus bunga tadi, sekarang saya tanya, misalnya dalam kasus bunga tadi, langkah kita sebagai guru dalam melakukan posisi kontrol ini kita sebagai teman, kira-kira kalimatnya bagaimana Ibu-ibu? Kira-kira bagaimana? Kita dekati dulu siswanya. Iya. Coba Ibu Rusmi ya. Coba Ibu Rusmi. Kita tanyakan dulu siswanya, kita dekati dulu Bu Rita, kemudian kita tanya dulu apa permasalahan dia, kenapa dia terlambat, kenapa dia pakai sendal. Kita itu harus tahu dulu apa jawaban dari dia, baru kita bisa menilai dia itu kenapa dia bisa terlambat. Iya. Terima kasih Ibu Rusmi. Nah, kalau sekarang ya posisi sebagai manajer. Nih manajer ini di sini posisinya sebagai ibu kepala sekolah, ya. Lebih cocok posisi manajer kepada ibu kepala sekolah. Coba ibu kepala sekolah Ibu Ira, kalau kasus bunga tadi, apa yang ibu lakukan? Yang terlambat. Yang tidak memakai sepatu tadi. Berarti untuk bunga betul memang kalaupun tidak mengangkat si bunga memang sering kita dapatkan terlambat sekolah dan selalu masuk kelas langsung, tidak sempat dia ikut kegiatan di luar. Jadi kalau menurut Ibu untuk memberi hukuman memberi hukuman ke dia, kita sudah memanggil dia, sudah menanyakan kenapa selalu terlambat. Mungkin piket kemarin juga sudah bertanya masalah si bunga, karena kita sudah membentuk piket duluan yang lebih tahu si bunga selain guru kelas. Kemudian masuk ke kelas juga guru menanyakan kepada dia kenapa dia terlambat. Mungkin dengan jawaban dia itu nanti bisa dicocokkan dengan jawaban guru piket. Mungkin dia terlambat, ada masalah di rumah, mungkin ada keluarganya, ada adiknya juga, mungkin ada dua sahabat sehingga dia terlambat. Jadi untuk kita memberikan nilai budaya positif tadi, kalau bisa dia duluan diantar. Jadi tidak setiap hari dia harus terlambat karena antar adik duluan. Seperti itu. Kalau saya tidak memakai sepatu, kita sudah kontrak belajar dengan dia dari awal selalu memakai sepatu. Apapun alasannya, Bu, kalau basah segala macam, berarti harus sediakan sepatunya 2. Ketika basah, ada satu lagi itu mungkin untuk yang suka tidak memakai sepatu gara-gara nanti basah, kan nggak mungkin dua-duanya basah. Mungkin seperti itu kita. Kalau kita beri hukuman hampir setiap hari, jadi untuk mengubah dia jangan selalu terlambat dengan tidak memakai sepatu tadi, itu kita beri nasihat ataupun kalau bisa sudah sering-sering bisa kita dengan memanggil orang tua seperti itu. Walaupun memang hukumannya kecil tapi sangat berefek ke siswa-siswa yang lain. Kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa, seperti itu. Jadi untuk sementara jawabannya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ira. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ada yang ngantuk-ngantuk nih? Ya, atau kita nyanyi dulu? Ya, tepuk semangat dulu Bu Rusmi. Ayo. Mana semangat, Bu? Ini semangat.
kepada Bu Rusmia. Nah, kalau posisi kita ya sebagai manajer, sebagai guru, kita bawa ke keyakinan kelas kita. Ya, nanti kita akan pelajari ke segitiga restitusi. Ya, kenapa kamu tidak memakai sepatu hari ini? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu ya, Ibu ya. Nah, keyakinan kelas inilah. Mungkin ibu-ibu ya di sekolah kemarin sudah pernah belajar di PMN, Bu Rusmia, ya, Bu Etri dan Ibu Epi ya sudah belajar di PMN tentang budaya positif dan membuat keyakinan kelas ya. Nah, ada pertanyaan pemantik ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, coba Ibu Etri jawab. Ayo Bu Etri, mengapa bukan keyakinan kelas? Coba menurut Bu Etri. Ayo. Kalau menurut saya, kenapa kita di kelas itu tidak menyebut peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas? Karena dasarnya itu kalau peraturan kelas itu artinya siswa tidak dilibatkan dalam membuat peraturan, tapi yang di situ yang dilibatkan dalam membuat peraturan guru dan kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan. Nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini anak-anak untuk selalu diterapkan di kelas dan dijalankan dengan positif. Seperti itu, Bu Ika. Iya. Oke, terima kasih kepada Ibu Etri. Ada yang ingin menjawab lagi? Ibu Dewi mungkin, Bu Dewi? Ibu aja ada, Bu aja? Iya. Terima kasih kepada Bu Etri. Ya. Nah, iya. Kalau peraturan kelas, nah peraturan kelas itu langkah pertama nanti yang akan kita buat bersama dengan siswa untuk menetapkan keyakinan kelas. Nah, ya, lebih ke peraturannya, lebih ke bakunya ya. Ini kalau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat di kelas. Tapi kalau keyakinan sudah diyakini dengan bersama dengan siswa. Nah, oke. Nah, keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, ya. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kita mencari ya kalimat-kalimat yang positif, ya. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang kalimatnya. Tapi kalimat itu padat, jelas ya, tidak bertele-tele. Makanya dibilang tadi kalimatnya yang positif. Dan yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan. Kalau kita membuat keyakinan sekolah, tapi kalau keyakinan kelas, semua warga kelas kita libatkan, ibu-ibu. Nah, inilah urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Ya, yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Ini langkah pertama dulu kita buat, ya. Kalau mungkin ibu-ibu kita kemarin belajar di PMN mungkin ada yang masih meraba-raba, termasuk saya sendiri, ya. Bagaimana sih yang benar membuat keyakinan kelas, ya? Sekarang kita dengan mempelajari urutannya, kita sedikit paham ya. Yang pertama, memunculkan peraturan-peraturan kelas. Kita buat dulu peraturan-peraturan kelas kita, ya. Kemudian dari peraturan kelas itu baru mengubah menjadi kalimat positif, ya. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya ibu-ibu datang tepat waktu. Kalau nilai kebajikannya kemana ya? Termasuk datang tepat waktu. Iya, Bu Etri.
Ya, nilai kebajikannya disiplin, ya, taat, ya. Ya, belajar dengan tekun. Kemana ibu-ibu? Masuk nilai kebajikannya? Belajar dengan tekun, belajar dengan penuh semangat. Semangat. Iya, semangat. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nanti ke depan akan kita bahas lagi. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran semua warga kelas. Apa peran-peran saja yang perlu dalam keyakinan kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, keyakinan kelas itu perlu kita evaluasi, perlu kita tinjau, ya. Nah, inilah ya dokumentasi penerapan keyakinan kelas 5. Coba ibu-ibu perhatikan dulu. Yang pertama tadi, ini langkah yang pertama tadi. Nah, kita yang pertama tadi apa ibu-ibu? Menentukan peraturan kelas. Nah, ini langkah pertama. Ya, 1, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak mengotori kelas. Ini kita buat kesepakatan peraturannya bersama dengan siswa kita. Ketiga, tidak makan di kelas. Nah, dan yang keempat, tidak tidur di kelas. Dan yang kelima, senyum bahagia. Dan banyak yang lain-lain yang sesuai yang ingin ibu buat peraturan di kelas. Ya, bisa saja nanti tidak boleh membuli, tidak boleh saling mengejek. Nah, yang kedua tadi, dari peraturan ini kita ubah ke dalam kalimat positif. Nah, masuk kelas tepat waktu berarti lebih tepatnya datang tepat waktu. Kalimatnya tidak mengotori kelas, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, tidak makan di kelas, makan dan minum pada saat jam istirahat. Tidak tidur di kelas, belajar dengan tekun. Senyum bahagia, belajar dengan semangat. Nah, ini. Nah, yang ketiga, inilah nilai-nilai kebajikan yang lahir dari kalimat positif ini. Nah, yang pertama, datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan. Apa ibu-ibu? Kesehatan. Yang ketiga, makan dan minum pada saat jam istirahat. Kesopanan. Dan yang keempat, belajar dengan tekun. Semangat. Ya, rajin ya. Semangat ya. Rajin apa semangat ini? Lebih cocok. Rajin ya. Ya. Kelima, belajar dengan semangat. Tekun, rajin. Termasuk ya dua-dua ya. Yang lebih tepat apa ibu-ibu? Semangat ya. Ya. Nanti kita perbaiki ya. Nah, ini yang keempat tadi. Apa langkah keempat tadi? Berdiskusi tentang perilaku ya. Ya. Nah, ada tabel T dan tabel Y. Ini perilaku. Rajin datang. Tabel T ini tentang perilaku kita. Yang tampak itu seperti apa ibu? Ya, perilaku anak-anak yang tampak kita lihat. Kalau dia disiplin tadi, rajin datang atau on, ya seperti itu. Kemudian berpakaian rapi. Yang ketiga tadi melakukan 5S. Ini yang sesuai dengan nilai kebajikan. Apa tadi? Ini dia. Kesopanan ya. 5S. Apa aja ibu 5S? Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Iya, terima kasih ibu-ibu. Nah, kita kembali ke sikap
Iya. Nah, ini ya. Yang tidak tampak seperti apa? Ayo Ibu, rajin tadi kalau disiplin yang tampak seperti rajin, datang atau on. Yang tidak tampak apa? Sering terlambat. Kemudian tidak rapi, kotor, jorok pakaian yang dipakai oleh anak kita. Kemudian tidak peduli melakukan 5S ya. Yang keempat, malas, tidak semangat. Yang kelima, coba Bu Siti baca yang kelima. Iya, lemah. Nah, sekarang yang tabel Y terlihat ya, rapi, bersih, pakaiannya rapi. Jadi kalau orang disiplin itu nampak dari pakaiannya, ya, rajin, bersih, rapi, bersih pakaiannya. Nah, yang kedua sehat jasmani. Yang ketiga Ibu Asmiati, Salam atau santun. Santun, berjabat tangan. Dan yang keempat PR iya. Dah, yang kelima kreatif. Dah. Terdengar? Ya. Ya, ucapan baik. Ya, yang terdengar ya. Kalau dari 5S tadi ucapannya sopan, yang terdengar. Kalau siswa kita yang sudah menerapkan 5S, dia berbicara dengan kita sopan, ya. Nah, dan yang paling terakhir berperilaku. Kalau dia disiplin, bagaimana dia berperilaku, Ibu-ibu? Sudah tepat waktu, perilakunya datang sudah tepat waktu. Yang kedua apa? Mana? Iya, itu menjaga kebersihan tadi ya. Ya, yang ketiga berpakaian, berbicara yang sopan. Rajin belajar. Oke, dan yang kelima? Iya. Nah, inilah ibu-ibu ya. Jadi dengan ibu-ibu memahami cara menetapkan keyakinan kelas pada hari ini, jadi saya harapkan nanti ke depannya ibu-ibu di kelas akan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak ibu. Oke ibu-ibu? Langkahnya tadi sudah jelas kan? Ya. Oke. Nah, inilah dokumentasi dalam penerapan keyakinan kelas. Jadi murid-murid siswa kelas 5 sedang menulis di kertas post-it. Setelah ditulis, ditempel ke papan tulis. Nah, ini yang sudah tertempel sesuai dengan nilai kebajikannya tadi. Nah, ini proses dalam membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas yang sudah jadi tinggal ditempel. Nah, sebelum ditempel, keyakinan kelas itu perlu kita tanda tangani bersama. Ya, kita guru bersama murid kita. Oke. Nah, sekarang kita belajar segitiga restitusi. Nah ya, apa itu segitiga restitusi? Sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kapan ibu-ibu kita lakukan segitiga restitusi ini? Nah, apabila keyakinan kelas tadi ya tidak terlaksana dengan baik, ya, apabila keyakinan kelas tadi tidak terlaksana dengan baik, jadi kita perlu melakukan segitiga restitusi ini bersama dengan anak didik kita. Apabila ada anak-anak didik kita yang tidak menunjukkan sikap disiplin, walaupun kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, ya, tapi langkah terakhir yang kita tempuh kita sebagai guru yaitu dengan segitiga restitusi. Coba ibu perhatikan. Yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa, Ibu? Keyakinan kelas yang tadi kita sudah buat, sudah tetapkan, tapi anak-anak tidak mematuhinya mungkin ya. Nah, tunggu dulu ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kita bawa, walaupun anak-anak itu berbuat salah, kita bawa ke dalam pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya. Ini kita lakukan pada saat pertama apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Misalnya ada siswa yang berdua saling mengejek-mengejek, kita panggil dua-duanya, ya. Kita panggil, kita stabilkan identitasnya. Nah, itu boleh kita menggunakan kalimat ini, ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah berdua, tapi ingin ibu mencari solusinya. Mungkin seperti itu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita valid, yaitu kita validasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat yang kita gunakan, kamu punya alasan mengapa hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Pertama, mengajak murid berperilaku yang lebih dari tidak melanggar keyakinan kelas. Nah, ini yang kegiatan yang terakhir. Apakah perbuatan kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, seperti itu, ya. Nah, biar ibu-ibu lebih paham, mari kita sama-sama menonton video skenario yang saya lakukan di kelas bersama murid saya. Ada 2 kasus. Yang kasus pertama telah datang ke sekolah, dan yang kasus kedua, ya, tidak menghormati teman sekelasnya, ya. Bentar ya, bentar ibu ya. Kecil ya suara ibunya. Ini karena ditaruh di slide ya. Mana? Coba boleh minta tolong taruh di sini. Dia Pak. Mungkin ini pengaruh ibu-ibu, karena pengaruh kita ini ya. Kan ini videonya disisipkan ke Canva, dari Canva kita ubah ke PPT. Mungkin ya pengaruh suaranya juga iya ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama saya tanyakan kepada Ulfa,
kenapa terlambat pada hari ini? Ya, kira-kira menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Ya, seperti itu kita tanya kepada anak didik kita. Jadi si Ulfa menjawab, sudah 4 kali Ibu. Sudah 4 kali terlambat ke sekolah. Ya. Ya, kita lanjut ya Ibu ya. Ya. Dek, gak bisa ini. Gak bisa dengar suaranya. Tolong gue klik. Udah ya ibu-ibu ya, kita lanjut ya. Ini testimoni dari Ulfa yang sudah diajak berdiskusi dengan saya ketika dia datang terlambat. Kasus kedua ini bersama dengan murid kelas 6 Nafia. Ini kasusnya ibu-ibu, dia marah ke Novel, ke kawan kelasnya, teman kelasnya karena menyontek pekerjaan dia. Jadi dia dengan refleks melempar tipu ke arah wajah si Novel. Nah, ini saya panggil, saya tanyakan ya. Dan demikianlah paparan kita hari ini, ibu-ibu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama yang paling penting yaitu kita harus sama-sama ya menumbuhkan budaya positif pada anak didik kita. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mendengar refleksi dulu dari rekan-rekan ibu guru. Refleksi kita menggunakan 4P. Bagaimana perasaan ibu pada hari ini setelah menerima materi dari saya? Bagaimana? Coba ibu aja. Ya, kita tanya kepada ibu aja. Bagaimana perasaan hari ini ibu aja? Setelah mendengar paparan dari Ibu Ita, khususnya saya pribadi merasa sangat bahagia ya, karena bisa menambah ilmu-ilmu baru dan ada trik-trik yang akan kita terapkan di kelas untuk kedepannya. Iya, iya. Terima kasih Bu Ida, Bu Oja ya. Dan siapa lagi? Coba Bu Monita, bagaimana perasaan Bu Monita
Nah, terima kasih ibu-ibu ya. Untuk hari ini kita sudah bekerja sama. Nah, ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan tadi? Ayo, ada? Atau sudah memahami materi yang saya sampaikan? Coba Ibu Az. Iya, masalah? Iya, iya. Iya. Nah, tadi karena mungkin ibu-ibu tadi videonya kurang jelas ya, karena dari kita sisipkan di Canva, kemudian kita ubah ke PPT, jadi volumenya sudah berkurang ya. Jadi yang pertama, buat Ibu Siti, kita panggil dulu Navia. Setelah kita panggil, kita tanya baik-baik ya. Kita tanya dulu kabarnya. Apa kabar hari ini kamu nak? Apakah baik-baik saja? Kemudian kita tanya alasannya, ya. Apa yang kamu lakukan tadi nak? Oh ya, saya marah-marah Bu. Karena marahlah saya. Si Nopal tadi dengan susah payah saya membuat PA, dia kasih contek-contek aja. Iya, wajar kamu marah. Nah, kita tidak langsung mengintimidasi anak-anak ya. Kita bilang ke anak-anak, wajar kamu marah karena pekerjaan kamu dicontek oleh Nopal, karena kamu sudah capek-capek membuat. Nah, ya. Kemudian kita tanya, apakah tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, kita bawa tindakan si anak itu ke keyakinan kelas kita, yaitu yang segitiga restitusi yang terakhir tadi. Oh, tidak sesuai Bu. Jadi kalau kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi nak? Berarti si Navia menjawab, saling menghormati teman Bu. Jadi ke depan kamu kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki supaya kamu tidak lagi bersikap seperti itu. Jadi ke depan saya akan memperbaiki sikap saya Bu. Saya lebih menghormati teman, tidak langsung marah-marah. Mungkin seperti itu Bu Siti. Ya? Ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya? Ada lagi? Boleh Bu, satu lagi. Ya. Ini kan tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia yang kita sampaikan tadi. Ada bertahan hidup, yang keduanya ada 5 dasar kebutuhan hidup, ada bertahan hidup, yang keduanya kasih sayang dan cinta rasa diterima. Ya. Yang ketiganya penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Mungkin contoh dari bertahan hidup tadi sudah ada tentang kesehatan, rumah dan makanan. Ya. Mungkin yang kasih sayang tadi rasa diterima. Kalau contoh dasar kebutuhan manusia tentang penguasaan itu terhadap anak-anak di kelas bagaimana Bu Ida? Ya. Yang penguasaannya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, ya. Jadi kita bawa ke kasus Al tadi ya. Apa kasus Al tadi Ibu masih ingat? Merebut makanan teman. Merebut Makanan teman. makanan teman ya. Ya. Dalam kasus Al tadi ya, apabila si Al merasa hebat, dia merebut ya, dia mengambil makanan itu tadi, dia merasa hebat, dialah yang ini supaya merasa hebat ya, dia berkuasa. Mungkin seperti itu Ibu. Berarti di situ dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, kalau dia tadi merebut makanannya untuk dia makan, berarti kebutuhan
kebutuhan bertahan hidup. Nah, tapi kalau dia melakukan itu untuk iseng-iseng aja, biar kawan-kawan lain melihat dia, melirik dia. Karena selama ini teman-teman yang lain tidak memperhatikan dia. Berarti dia kebutuhan apa, Ibu? Yang ingin dia butuhkan? Kebutuhan kesenangan. Nah, ya. Tapi kalau dia melakukan itu, ya, ingin merasa kita disayang, itu kebutuhan apa? Dia ingin mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari kita. Mungkin lebih ada yang ingin menambahkan mungkin dari ibu-ibu? Udah? Sudah paham ibu-ibu? Oke. Nah, baiklah ibu-ibu, tadi kita sudah melakukan refleksi, ya. Dan sebelum saya tutup, saya juga berterima kasih, ya, kepada ibu-ibu hari ini yang sudah membantu saya untuk menuntaskan pekerjaan saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu melakukan diseminasi, ya, ilmu yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak harus saya terapkan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Ya, terima kasih atas waktunya dan kolaborasinya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa selamat dunia dan akhirat di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rita Irawati yang telah memaparkan materi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi dengan adanya pemaparan dari Ibu Rita tadi dapat membuka wawasan para guru tentang budaya positif itu sendiri. Kemudian bagaimana cara seorang guru itu mendisiplinkan siswa. Lalu kalau ada siswa yang bermasalah diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, kepada Ibu Rita Irawati yang telah memaparkan tentang materi budaya positif 2 hari yang lalu. Bagi saya kepala sekolah adalah materi yang sangat bermanfaat untuk sekolah, bisa diimbaskan ke guru-guru di sekolah tentang budaya positif, bagaimana cara melakukannya terhadap anak-anak, dan juga diimbaskan lagi oleh guru kepada siswa-siswi kita di kelas, karena budaya positif itu adalah bisa berpengaruh terhadap pembelajaran di kelas, karena dituntut adalah seperti yang disampaikan kemarin tentang kedisiplinan, tentang aturan-aturan yang berlaku di kelas, ada lagi tentang budaya, tentang karakter siswa, sehingga anak-anak kita ke depannya bisa berubah dengan adanya penerapan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Rita Irawati kepada teman-temannya kemarin. Sangat luar biasa, bagus, dan bisa diterima. Saya pun sebagai kepala sekolah juga ingin materi ini dilanjutkan kepada guru-guru dan kepada anak-anak kita semua, sehingga berbudayalah dengan aturan-aturan yang sudah kita lakukan di sekolah. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.